Alur cerita The Gate Mystical Realms. Chapter 107. The Great Head Saint, mengingat situasi saat ini, tampaknya ras barbar merencanakan sesuatu yang besar. Jika kita tidak bersiap-siap segera, maka mungkin... Xie Xingnanzi berbicara dengan tergesa-gesa. Kepala Saint mengangguk dengan serius. Mang Xiang adalah prajurit terkuat dalam ras barbar. Dia mencapai tingkat menengah dari Earth Grade beberapa dekade yang lalu. Tapi, Huo Yao juga seorang pejuang yang sangat tangguh. Dia berada di tahap utama Earth Grade. Mang Xiang berani menembus pintu masuk yang dijaga sekte penyu hitam dan membunuh Huo Yao. Ini menunjukkan bahwa budidaya Mang Xiang telah ditingkatkan sejak terakhir kali kami melihatnya. Dan, saya kira bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan invasi besar-besaran terhadap kaum barbar. Kami tahu bahwa mereka telah melakukan serangan ini pada tingkat yang berbeda dari yang sebelumnya. Seorang lelaki berjubah hitam yang duduk di sisi kanan berbicara. Dia memakai topeng harimau, dia tidak lain adalah Tiger Bone. Semua orang mendengar kata-kata ini, tetapi tidak ada yang berbicara. The Great Head Saint, saya pikir masalah ini melibatkan pembangkit tenaga kelas bumi. Jadi, kita harus melaporkan kepada Great Chang Xiao. Kita harus membiarkan Yang Mulia mengambil keputusan yang tepat, saran Feng Kongzi. Situasi saat ini memang menyedihkan. Jadi, kita tidak punya pilihan lain selain mengganggu Yang Mulia. Kirimkan perintah untuk mengirim lebih banyak murid untuk menopang keamanan sekte kita. Juga, beritahu semua orang bahwa tidak semua murid diizinkan meninggalkan sekte. Periksa dan kencangkan semua segel yang ditempatkan di berbagai gerbang masuk sekte. Ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menangkal prajurit barbar yang mungkin berencana untuk menyelinap, perintah lelaki berjubah hitam itu. Iya. Semua orang berdiri dan menjawab bersamaan. Kemudian, mereka berangkat dari ruang pertemuan. Xie Xingnanzi dan Feng Kongzi juga melangkah keluar dari aula. Mereka saling melirik dengan wajah tanpa ekspresi. Kemudian, mereka berpisah tanpa bertukar kata. Feng Kongzi perlahan menuruni tangga. Alisnya rajutan erat. Dia tampaknya tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Dia berhenti berjalan saat mencapai belokan. Dia kemudian berbalik dan melihat ke arah puncak gunung pertama. Dia bisa melihat halaman yang sunyi dan terpencil yang tersembunyi di bawah bayangan puncak gunung. Itu ditutupi dengan lapisan tipis kabut hitam. Penatua sekte setan hitam tinggal di tempat ini. Itu adalah area terlarang. Hanya kepala suci yang diizinkan mengunjungi tempat ini. Bahkan tuan rumah gunung dan para sesepuh sekte lainnya dilarang untuk mendekati tempat ini. Mata Feng Kongzi bersinar dengan tatapan aneh. Dia kemudian berbalik dan berjalan pergi. Sosoknya segera melayang jauh. Kemudian, seorang gadis muda yang menawan berjalan keluar dari balik batu besar di dekatnya. Dia adalah Jin Xiao Chai. Dia menatap sosok Feng Kongzi yang sedang surut untuk sementara waktu. Mata indahnya berkedip-kedip beberapa kali ketika ekspresi bijaksana muncul di wajahnya. Di luar halaman kecil, di belakang puncak gunung pertama, Kepala Saint Black Sekte Setan mendorong membuka pintu dan melangkah masuk. Halaman itu tampak biasa dengan dinding abu-abu dan ubin hijau. Itu tidak berbeda dari halaman lain di sekte. Satu-satunya perbedaan adalah ada altar kecil di tengah halaman ini, tingginya 10 kaki. Ada sepotong nyala hitam di atas altar. Itu memancarkan suara pembakaran dan berderak terus-menerus. Udara di halaman relatif lebih tebal. Mungkin karena api hitam. Pria tua berjubah hitam itu sepertinya terpengaruh oleh ini. Dia mulai terengah-engah. Namun, dia tidak mengunjungi tempat ini untuk pertama kalinya. Dia dengan cepat melintasi altar dan tiba di depan pintu rumah penatua agung. Itu di belakang altar. Ini Zhongyan. Saya datang ke sini untuk berbicara dengan penatua hebat. Penatua berjubah hitam membungkuk ke arah pintu dan berbicara dengan hormat. Masuk, sebuah suara bermartabat terdengar dari dalam ruangan. Kemudian, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Kepala Saint mengucapkan terima kasih dan melangkah masuk. Ruangan itu luas. Tetapi, itu tidak memiliki meja, kursi, tempat tidur, bangku atau barang-barang dekoratif lainnya dan furnitur. Beberapa pola aneh digambar di keempat dinding ruangan itu. Mereka digambar dengan cat merah tua. Beberapa pola menyerupai manusia, sementara yang lain menyerupai binatang. Ada total 8 pola.
Ruangan itu tampak gelap dan menakutkan dari pintu masuknya. Sebuah patung hitam besar ditempatkan di area terdalam ruangan. Itu adalah patung seorang lelaki agung yang mengenakan jubah hitam. Dia memiliki rambut merah keriting seperti nyala api. Wajahnya ganas. Dia memiliki 2 tanduk di kepalanya, dan 2 gigi taring yang panjang menjulur keluar dari mulutnya seperti setan. Dia memegang senjata yang memiliki gagang panjang, itu mirip dengan garpu 3 cabang. Lengannya terangkat tinggi, seolah-olah dia akan menebang musuh. Patung itu memancarkan aura yang mengancam. Patung ini adalah milik Dewa Api Hitam. The Black Demon Sect menyembahnya. Tapi, tidak ada meja pemujaan dan dupa di depan patung. Itu tampak aneh dan indah pada saat bersamaan. Siluet tinggi duduk di lantai di depan patung. Wajahnya tidak terlihat saat dia duduk dengan punggung menghadap ke pintu. The Great Elder, wajah kepala Saint mengungkapkan ekspresi hormat saat dia berkata dengan nada lembut. Ada apa? Sosok tinggi itu bertanya dengan suara rendah, dia bahkan tidak berbalik. Aku baru saja menerima kabar yang mengganggu. Kepala Saint menceritakan seluruh peristiwa. Hal-hal seperti penatua sekte penyu hitam terbunuh, penatua sekte Tianyin diserang, dan seterusnya. Huo Yao terbunuh di daerah terlarang sektenya. Sejauh yang aku tahu, ada 5 istana terbatas sekte penyu hitam. Formula hebat neraka kegelapan ada di luar setiap istana untuk perlindungannya. Formula ini terhubung dengan ki bawah tanah tempat itu. Jadi, sumber kekuatan formula ini terletak jauh di dalam bumi. Itu tidak memiliki cacat sedikit pun. Mang Xiang akan menghancurkannya dengan kekuatan belaka untuk menyelinap masuk. Dia tidak punya cara lain untuk masuk selain opsi ini. Tampaknya dia telah membuat banyak kemajuan dalam latihannya. Mungkin, dia bahkan mungkin telah mencapai tahap terakhir dari Earth Grade. Hehe. Dia memang diberkati dengan bakat supranatural. The Great Elder tertawa seolah mengejek dirinya sendiri. Dia tidak berdiri. Dia menoleh dan berbicara. Dia memiliki rambut hitam panjang, mereka menggantung dari pundaknya. Kulitnya terlihat halus tanpa bekas kerutan. Dia tidak terlihat lebih dari 40 tahun. Dia tampak jauh lebih muda dari kepala Saint. Namun, usianya lebih dari 300 tahun. Penatua hebat, kami membutuhkan Anda untuk mengambil keputusan tentang bagaimana kita harus menghadapi situasi ini, Kepala Saint berkata dengan lembut. Kami tidak punya pilihan di saat ini. Kekuatan sebenarnya dari orang barbar adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa Anda bayangkan. Sekte setan hitam kami tidak akan bertahan lebih lama jika 3 sekte besar kerajaan Daki dimusnahkan. Kumpulkan murid-murid sekte kami sesegera mungkin, dan kirim mereka untuk mendukung kerajaan Daki. Perintah tetua besar tanpa keraguan apapun. Iya. Mang Xiang menjadi sangat kuat. Jadi, prajurit barbar lainnya dari tingkat bumi juga akan menunjukkan seluruh kekuatan mereka. Saya harus membahas masalah ini dengan pejuang Earth Grade dari sekte lainnya. Adapun tentara barbar dan prajurit totem biasa. Aku menyerahkan masalah ini kepadamu, penatua besar berdiri dan berkata dengan hormat. Wajah kepala Saint berubah. Namun, dia mematuhi perintah itu dengan hormat. Berita bahwa penatua sekte penyu hitam telah terbunuh, dan penatua sekte Tianyin telah terluka parah segera menyebar ke seluruh dunia. 3 kerajaan dan 7 sekte besar terguncang. Semua orang mulai merasa tidak aman. 7 sekte telah benar-benar memahami intensitas situasi saat ini. Oleh karena itu, mereka mulai bernegosiasi satu sama lain untuk membentuk serikat pekerja. Mereka bermaksud bekerja sama untuk mengusir invasi kaum barbar. Para pemimpin tingkat tinggi dari Black Demon Sect memutuskan untuk tidak mengumumkan masalah invasi barbar di depan umum. Namun, beberapa murid senior dan junior masih memperoleh informasi dari berbagai sumber. Mereka tahu tentang kekritisan situasi saat ini dan musuh mereka yang tangguh. Namun, sebagian besar murid utama masih tidak menyadari situasi yang menyedihkan. Mereka penuh antusias dan sibuk mempersiapkan kompetisi tahunan. Shimu sibuk dengan latihan tertutup. Jadi, dia tidak tahu apa-apa tentang situasi kacau dan kejadian yang telah terjadi ribuan kilometer jauhnya. Dia telah berlatih seni membiarkan gajah surgawi dan seni mengumpulkan kekuatan roh. Selain itu, dia sesekali akan menerima beberapa perintah untuk memperbaiki mantra sihir. Dia agak sibuk akhir-akhir ini. Tapi, kerja kerasnya terbayar. Dia telah mengumpulkan sejumlah besar uang bersama dengan sumber daya lainnya.
Dia telah mengumpulkan bahan-bahan yang dia butuhkan untuk formula pemanggilan setelah beberapa hari mengumpulkan berbagai sumber. Akhirnya, sudah waktunya. Shimo menutup pintu depan dan jendelanya, sehingga tidak ada yang bisa melihat di dalam kamarnya. Ini berlanjut selama beberapa hari. Perilaku aneh ini menarik perhatian beberapa orang. Tapi, tidak ada yang berani mengganggu Shimo saat ia memerintahkan reputasi yang baik di antara para murid baru. Di rumah batu, Shimo berdiri. Cahaya keemasan pucat di matanya perlahan menghilang. Dia kemudian meraih sikat sihir hitam. Ada ekspresi letih di wajahnya. Tapi, matanya tampak berwibawa seperti biasa. Formula ajaib segi 8 yang aneh digambar di depannya di lantai. Itu sekitar 10 meter dengan diameter. Pola melingkar ini digambar dengan beberapa karakter pesona. Karakter ini berbeda dari apa yang dipelajari Shimo sebelumnya. Karakter pesona ini terlihat aneh, seperti semacam hieroglif kuno. Beberapa dari karakter aneh ini tampak seperti hewan peliharaan, sementara yang lain tampak seperti burung. Beberapa karakter sulit diidentifikasi, mereka tampak seperti coretan aneh. Tapi, mereka terhubung satu sama lain. Ada beberapa titik berpotongan di lingkaran sihir. Mereka tertanam dengan 4 atau 5 batu kristal abu-abu dan hitam. Batu-batu ini berkelap-kelip dan memancarkan aura yang dingin dan suram. Batu kristal ini adalah atribut luar angkasa dan batu roh atribut yin. Mereka lebih langka dan lebih berharga daripada batu roh lain dari 5 elemen. Oleh karena itu, sebagian besar uang Shimo dihabiskan untuk mendapatkan batu-batu ini. Shimo menghembuskan nafas panjang dan menyingkirkan sikat ajaib. Kulitnya tampak bermartabat. Kemudian, dia mulai membaca beberapa mantra. Tiba-tiba, seluruh lingkaran sihir mulai memancarkan cahaya hitam pekat. Kulit Shimo menjadi pucat saat melihat ini. Dia telah mengatur formula ajaib di tanah untuk pertama kalinya. Kesulitan dan kerumitan membuat lingkaran ini tidak dapat dibandingkan dengan menggambar rumus pada kertas ajaib. Namun, dia telah menyelesaikannya dalam waktu 3 hari. Shimo duduk bersila di lantai. Dia kemudian mengambil pil peningkatan roh dan menelannya dengan hati yang berat. Dia membuka matanya setelah dia mengambil beberapa napas dalam-dalam. Kemudian, dia meletakkan salah satu tangannya pada formula ajaib untuk menanamkan kekuatan sihirnya ke dalamnya. Dia menggunakan tangannya yang lain untuk menunjuk beberapa tempat dalam formula sambil membaca mantera. Sinar cahaya hitam melintas dan jatuh di berbagai tempat di lingkaran seperti yang ditunjukkan olehnya. Kristal yang tertanam di atasnya mulai memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan pada saat yang sama. Tiba-tiba, seluruh formula pemanggilan mulai memancarkan cahaya hitam. Cahaya ini lebih terang dari sebelumnya. Kemudian, karakter pesona menyala terang. Sinar cahaya yang mereka pancarkan tampak terjalin. Berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Kemudian, suara berdengung terdengar. Shimo mulai membaca mantra lebih keras dari sebelumnya. Cahaya formula terus bertambah terang. Cahaya dari lingkaran segi 8 menjadi hampir menyilaukan setelah 1/4 jam. Kabut hitam pekat mulai muncul di rumah batu. Pandangan menakjubkan ini mungkin telah menarik perhatian banyak orang jika pintu dan jendela kamar Shimo tidak tertutup rapat. Pembuluh darah biru keluar dari dahi Shimo. Tetesan keringat seukuran kacang mulai menggulung wajahnya. Formula telah diaktifkan. Itu mulai menyerap sisa kekuatan sihirnya dengan cepat. Napasnya mulai bertambah berat setiap detik. Tapi, dia masih mengucapkan mantra dengan cara yang berbeda. Tiba-tiba, ruang di tengah formula terpelintir. Kemudian, kabut hitam mulai menyebar ke segala arah. Aura yang menakutkan mulai meresapi ruangan. Chapter 108. Shimo sangat senang. Dia mengeluarkan botol putih dari saku dadanya dan melepaskan gabusnya. Kemudian, dia mengayunkan botol di atas kabut hitam yang dikeluarkan dari formula ajaib. Suara jagoan terdengar. Cairan hitam mengalir keluar dari botol dan menetes ke kabut hitam. Lalu, itu menghilang. Ada suara gemuruh yang keras ketika cairan hitam menghilang ke dalam kabut hitam keabu-abuan yang mengalir. Kemudian, kabut mulai berputar di udara di bawah pengaruh kekuatan aneh. Itu berubah menjadi vortex uap abu-abu, lebarnya 10 kaki. Beberapa bidang besar kabut abu-abu keluar dari pusaran selama proses itu, dan menyebar ke segala arah. Seluruh formula ajaib segera ditutupi lapisan asap abu-abu. Shimo memiliki ekspresi serius di wajahnya. Matanya tertuju pada lingkaran,
dan mulutnya membaca mantra. Tiba-tiba, dia menunjuk jarinya. Garis cahaya hitam ditembak dari ujung jarinya menuju pusaran abu-abu. Itu tenggelam ke pusaran dan menghilang. Ping! Ping! Serangkaian suara berderak terdengar. Tiba-tiba, batu roh yang tertanam dalam lingkaran hancur menjadi beberapa bagian. Bunyi, suara renyah terdengar. Tiba-tiba, busur listrik hitam muncul di tengah-tengah pusaran hitam. Itu setebal lengan. Itu menggeliat di udara untuk sementara waktu, dan kemudian menghilang. Seluruh rumah batu bergetar sejenak. Kemudian, sinar cahaya yang dipancarkan oleh rumus oktagonal dipadamkan. Juga, pusaran hitam yang berputar-putar di tengah pola melingkar menghilang tanpa jejak. Itu digantikan oleh sosok manusia yang kabur dan kecil dengan perawakan mungil. Masih ada gumpalan kabut abu-abu di udara yang belum menghilang. Itu berputar dan melilit di sekitar perawakan tipis seperti seutas asap panjang. Jadi, wajah sosok itu tidak bisa dilihat dengan jelas. Shimu berdiri dan menatap ke arah siluet kabur. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan buru-buru meraih pisau hitamnya. Kemudian, dia mengambil setumpuk pesona kertas dari dadanya. Kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Sosok kabur berdiri tanpa bergerak. Itu tidak bergerak sedikit pun. Shimu merasa sedikit lega saat melihat ini. Siluet itu tumbuh sedikit lebih jelas ketika kepulan kabut abu-abu menghilang. Itu adalah kerangka manusia abu-abu. Anehnya, itu lebih pendek dari Shimu. Itu berdiri di tengah formula melingkar. Dua api hijau menyala di dalam rongga matanya. Mereka berkedip setiap saat. Shimu bergerak lebih dekat ke sana dan melihatnya dengan hati-hati. Dia dengan cepat merasakan tanda roh yang sebelumnya dia tanam di tubuh kerangka ini dengan bantuan teknik roh pengambilan. Ini menunjukkan bahwa ini adalah kerangka yang sama yang telah dia pilih di dunia roh mati. Hati Shimu bersukacita saat dia menyadari hal ini. Namun, dia merasa terkejut ketika dia mengukur kerangka dari atas ke bawah. Kerangka yang sekarang tampaknya berbeda dari yang dia lihat di dunia roh mati. Dia ingat dengan jelas hari ketika dia berada di dunia roh mati. Kerangka tempat dia menanamkan tanda rohnya berada dalam kondisi yang sangat compang-camping dan dimutilasi. Itu bahkan kehilangan lengan saat itu. Namun, kerangka di depannya sama sekali berbeda. Kedua lengannya masih utuh. Selain itu, ada lebih sedikit retakan di tubuhnya. Bahkan warna tulangnya tampak semakin dalam. Tiba-tiba, kerangka itu mengangkat kepalanya. Itu memutar dua soket matanya yang bersinar ke arah Shimu, sepertinya sedang mengawasinya. Shimu menunggu sebentar. Dia merasa santai ketika dia menyadari bahwa kerangka itu tidak memiliki niat untuk menyerangnya. Dia bertanya, "Siapa namamu? Bisakah Anda mengerti apa yang saya katakan?" Kerangka itu tetap tidak bergerak, itu tidak merespons. Shimu mengerutkan alisnya saat dia melihat ini. Lagi pula, dia telah menghabiskan banyak uang untuk memanggil kerangka ini ke dunia ini. Sekarang, tampaknya kerangka itu tidak hanya kekurangan vitalitas, tetapi kecerdasannya juga tampak cukup rendah. Dia mulai merasa simpatik terhadap Tuan Muda Ju karena pria itu telah menggunakan seluruh tabungannya untuk memanggil burung beo ke dunia ini. Shimu bisa memahami rasa sakitnya lebih baik daripada orang lain karena dia juga merasa sangat sedih pada saat ini. Namun, Chai setidaknya bisa berbicara. Kerangka ini bahkan tidak bisa mengerti bahasa manusia. Tiba-tiba, Shimu memperhatikan bahwa api hijau di rongga mata kerangka itu berkedip-kedip. Kemudian, kerangka itu menganggukkan kepalanya. Shimu kaget. Kemudian, hatinya diliputi kegembiraan. Dia berkata penuh harap, maju 2 langkah ke depan. Api hijau di mata kerangka itu menyala 2 kali. Sepertinya beberapa saat kemudian ia memahami kata-kata Shimu. Butuh 2 langkah maju dengan cara yang mengejutkan. Tanggapan ini terlalu lambat, Shimu kaget. Duduk, perintahnya lagi. Kerangka itu mengayunkan kepalanya. Dia mencoba duduk di lantai setelah beberapa saat. Beberapa suara tulang berderi terdengar saat membungkuk untuk duduk. Wajah Shimu mengungkapkan jejak kepuasan. Kerangka itu redup. Namun, tampaknya memiliki sifat kejujuran yang sangat baik. Shimu teringat bahwa dia belum membentuk kontrak tuan pelayan yang asli dengannya. Dengar, aku sudah memanggilmu di sini. Jadi, aku tuanmu. Sekarang, saya akan menanamkan kontrak pemanggilan di tubuh Anda. Anda tidak perlu melawan.
Shimu punya perasaan bahwa kerangka itu mungkin meluncurkan serangan tiba-tiba. Jadi, dia sedikit waspada. Dia berjalan ke sana saat dia berbicara dengan lambat. Api hijau di dalam rongga mata kerangka itu bersinar. Namun, tidak ada yang abnormal terjadi. Alis rajutan Shimu sedikit melonggarkan. Dia berpikir bahwa dia telah mengucapkan kalimat yang panjang. Dia dengan sengaja memperlambat kecepatan bicaranya, tetapi mungkin kecerdasan buruk kerangka itu masih belum mampu memahami makna di balik kata-katanya. Dia tidak memiliki kesabaran untuk memberikan penjelasan yang tepat kepada kerangka itu. Jadi, dia mengulurkan tangannya dan memegang kepala kerangka itu. Kemudian, dia dengan cepat mulai menggumamkan mantra. Garis cahaya hitam pudar dilepaskan dari telapak tangannya. Api hijau di rongga mata kerangka itu menjadi redup. Itu tidak bergerak dan membiarkan cahaya hitam meresap ke dalam tengkoraknya. Cahaya hitam berubah menjadi karakter sihir hitam segera setelah memasuki tengkoraknya. Gumpalan semangat Shimu melebur ke dalam roh kerangka bersama dengan kontrak. Akhirnya, roh tuan dan roh pelayan itu dicampur. Seluruh proses selesai tanpa hambatan karena kerangka tidak menolak. Kulit Shimu berubah. Dia menghela nafas lega dan menarik tangannya. Sekarang, kerangka ini adalah peliharaan rohnya karena kontrak telah secara resmi dibuat. Shimu meminta kerangka itu untuk bergerak bebas dan menyerangnya beberapa kali. Dia merasa sangat kecewa meskipun dia telah mengantisipasi hasilnya. Tengkorak itu tampaknya tidak memiliki kemampuan khusus. Namun, kecepatan serangnya sangat cepat. Tetapi, kekuatannya tampak biasa saja. Itu bisa ditempatkan setara dengan murid bela diri yang berada di tingkat ke-7 atau ke-8 teknik tempering tubuh. Kamu bisa kembali sekarang. Saya akan memanggil Anda lagi jika saya membutuhkan bantuan Anda. Ngomong-ngomong, kamu diselimuti asap yang melayang ketika kamu muncul di dunia ini untuk pertama kalinya. Itu tampak seperti sekelompok asap sutra. Jadi, aku akan memanggilmu Yan Luo. Shimu menyadari bahwa kerangka ini tidak akan banyak berguna baginya. Jadi, dia menghela nafas dan memerintahkannya untuk pergi. Kontrak resmi telah dibuat antara roh-roh Shimu dan kerangka itu. Jadi, kerangka itu tampaknya menjadi relatif lebih cepat dalam memahami kata-kata Shimu. Kali ini mengangguk cepat. Konsumsi besar kekuatan sihir master diperlukan untuk mempertahankan hewan peliharaan roh dari dimensi yang berbeda. Shimu sudah menggunakan sejumlah besar kekuatan sihirnya saat menyiapkan formula sihir. Jadi, dia sangat kelelahan. Dia melambaikan tangannya dan mulai menggumamkan mantra. Tiba-tiba, gumpalan asap hitam muncul dan mulai berputar di sekitar tubuh kerangka itu. Tubuh kerangka secara bertahap menghilang menjadi asap. Hati-hati, jangan terbunuh di dunia roh mati. Kerangka itu samar-samar mendengar kata-kata terakhirnya sebelum menghilang. Di kaki gunung raksasa di dunia roh mati. Tiba-tiba, kepulan asap hitam muncul. Kerangka abu-abu muncul dari dalamnya. Itu adalah Yan Luo, kerangka yang dipanggil oleh Shimu. Itu berdiri tak bergerak, tampaknya hilang di dunianya sendiri. Api hijau di rongga matanya berkelap-kelip saat karakter sihir hitam muncul dalam jiwanya. Tampaknya memiliki hubungan dengan keberadaan yang jauh. Gumpalan energi dingin yang samar dipancarkan oleh karakter secara terus-menerus. Itu membuat Yan Luo merasa sangat nyaman. Tampaknya menjadi lebih cerdas dari sebelumnya. Yan Luo tetap diam selama beberapa menit. Itu melihat sekeliling dengan ekspresi kosong di matanya. Kemudian, ia mengambil langkah maju dan mulai berjalan menuju tempat yang jauh. Gerakan Yan Luo tampak jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tidak jelas apakah itu karena karakter sihir hitam yang tertanam dalam nyala jiwanya, atau alasan lain. Itu terus berjalan untuk sementara waktu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari depan. Kerangka putih pucat berjalan dengan langkah terhuyung-huyung di dekatnya. Rongga matanya juga bersinar dengan api hijau lemah. Tengkorak dianggap sebagai makhluk terendah di dunia roh mati. Tapi, jumlahnya sangat banyak. Bahkan, beberapa kerangka tentara dapat dilihat di sekitar puncak gunung yang tinggi ini saja. Tidak ada komandan untuk mengatur mereka. Jadi, banyak kerangka berkeliaran tanpa tujuan. Namun, mereka tidak dapat melampaui batas karena batasan tertentu. Kerangka putih pucat telah memperhatikan keberadaan Yan Luo. Tapi, itu tidak bereaksi. Tengkorak itu dianggap makhluk tingkat rendah di dunia roh mati. Namun, mereka tidak saling mengganggu tanpa arti kecuali mereka dipaksa untuk bertarung dalam perang skala besar. Mereka biasanya berjalan di jalur mereka sendiri.
Api hijau di soket mata Yan Luo berkedip-kedip. Namun, itu tidak bergerak. Itu terus bergerak maju. Sekarang, hanya ada jarak 2 kaki antara 2 kerangka. Tiba-tiba, kerangka putih pucat itu mendengar suara desiran tajam. Kemudian, dunianya terbalik. Bang! Kepala kerangka putih pucat jatuh ke tanah dengan suara keras. Itu melihat tulang kaki abu-abu bergegas ke arahnya sebelum itu bisa melihat apa yang terjadi. Kemudian, ada suara yang menghancurkan ketika tengkorak putih pucat itu diinjak-injak dan dihancurkan menjadi beberapa bagian. Sebuah bola lampu hijau berangkat dari potongan-potongan tengkoraknya. Yan Luo menggelengkan kepalanya. Kemudian, ia membuka mulutnya dan mengisap bola lampu hijau. Api hijau di dalam rongga matanya menjadi cerah, seakan mengungkapkan tampilan puas. Yan Luo berjongkok di dekat kerangka putih pucat tanpa kepala. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil beberapa tulang yang tampak relatif kuat. Kemudian, mereka menggunakannya untuk mengganti beberapa tulang yang compang-camping dari tubuhnya sendiri. Kepulan asap hitam keabu-abuan melayang di sekitar tubuh Yan Luo. Kemudian, lengan dan beberapa tulang rusuk di tubuhnya memutih. Penampilan abu putih Yan Luo tampak aneh. Tapi, Yan Luo tidak terganggu dengan ini. Tampaknya senang memindahkan tubuh barunya dengan bebas. Mau tidak mau menari riang sejenak. Kemudian, ia melanjutkan berjalan. Tapi, kemana arahnya? Bahkan Yan Luo tidak tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Satu-satunya hal yang diketahuinya adalah bahwa ia telah bertemu dengan pria yang aneh. Pikiran yang tak bisa dijelaskan terus meluap-luap dalam benaknya. Pikiran ini mendorongnya untuk menjadi lebih kuat. Juga, suara, menderu, terus bergema di dalam hatinya. Itu terus-menerus mengingatkan Yan Luo bahwa tidak punya banyak waktu lagi, dan itu harus menemukan sesuatu yang dulu pernah hilang. Tapi, apa yang ingin diambil? Yan Luo bertanya-tanya tentang ini. Tapi, kepalanya diselimuti kesuraman. Karena itu, ia tidak dapat menemukan jawaban. Secara tidak sadar terus berjalan terhuyung-huyung di jalan setapak. Itu tahu bahwa berjalan di jalan di depan mirip dengan tenggelam di jurang tak berujung. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.